المتقين وقائد الغر محجلين والسبع مذنبين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Amma ba'd. Ingkang kula mulyakan tansah kula hormati para alim ulama, para umarah sesepuh bini sepuh, wabil khusus Sahmatil Ustadz Al-Habib Ahmad Al-Idrus Al-Habib Zaid Al-Mahdali Al-Habib Ja'far Al-Mashhur Al-Habib Ali Al-Habib Abu Bakar Ba'angil dan juga Habib Ali Al-Idrus wa nafa'na bituli umuri. Amin. Dan juga yang kami muliakan dan kami hormati para mudir ma'had pondok pesantren Miftaul Hikmah Kiai Haji Nawawi Isna, Nyai Haja Siti Rahma, dan juga Gus Mahrus Ali, dan juga para ailatihim wa duriyatihim, dan juga yang kami muliakan dan kami hormati Kiai Qadri, dan juga paman kami Bapak Haji Saiful Zuhdi. A, B, dan C. Bila di antara santriwan atau santriwati yang tidak meneruskan jenjang formal, kami juga menyediakan paket A, paket B, dan paket C. Alhamdulillah pada tahun ini insya Allah ada kelulusan, yaitu ada perkiraan 52 anak yang insya Allah hari Ramadan, bulan Ramadan ini akan ujian akhir dari paket B dan paket C. Agar apa? Agar mereka anak didik kita yang tidak melanjutkan sekolah formal bisa melanjutkan ke jenjang berikutnya. Artinya negara berbangsa dan berbhinneka tunggal ika. Di sini kami sebagai ketua panitia dan juga pengurus pondok pesantren Miftaul Hikmah, bila ada kurang lebihnya dana persediaan kami membuat acara pada hari ini, baik sarana atau prasarana atau tempat yang kurang memadai, nah itu buruk datang di Kabupaten Malang, dan alhamdulillah saya bisa ketemu dengan panjenengan semuanya. Para bapak ibu semua hormati, tentu pondok pesantren dimanapun semua di Indonesia sangat besar peranannya terhadap negara kita, bangsa kita, karena ada para habaib, para kiai, ada pondok pesantren. Indonesia sampai hari ini stabilitas keamanannya masih terjaga. Padahal Indonesia negara kita ini paling utama menjadi incaran dari kelompok-kelompok di tetangga kita yang harus dihancurkan. Makanya saya harapkan kita tetap ada di Nahdlatul Ulama ini demi untuk kepentingan tetap ukhuwah Islamiyah kita jaga. Para bapak saya hormati, tentu apa yang sudah menjadi program di Kabupaten Malang ini sudah banyak. Di antaranya sekarang ini ada program baru, para bapak saya hormati, bagi warga yang tidak mampu, monggo silakan kalau berobat enggak. Masyarakat yang tidak punya kartu BPJS maupun kartu KIS kesehatan, panjenengan nanti kalau berobat nggih, tapi khusus bagi orang yang tidak mampu nih ya. Ini nanti panjenengan bisa hubungan dengan saya. Wes gak ngerti ku wong dampet wong nipu kok Kabupaten Malang. Karena saya walaupun nyalon ada di dapil 3, pada hakikatnya saya ini harus menjadi corong warga Kabupaten Malang. Ini
tapi itu adalah berobat bagi orang yang tidak mampu. Dan alhamdulillah sekarang ini kita sudah banyak meningkatkan PAD kita. Tentu dengan PAD kita ini tujuannya adalah untuk pembangunan yang merata untuk di Kabupaten Malang. Para bapak ibu saya hormati, semoga kita semua yang hadir pada hari ini, kita termasuk salah satu golongan orang yang menyiapkan, atau kita salah satu golongan orang yang datang ke majelis, di mana majelis itu ada ilmu. Insya Allah nanti kita di akhirat oleh Allah akan dilamparkan jalan kita menuju surga. Terus Yai Nawawi ketik mawon nih Mas yo, beber kan iso titik-titik ya. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan fil jannah. Artinya niku wau sing kula sebutkan wau niku ya. Para bapak ibu saya hormati, mungkin itulah sedikit yang bisa kami sampaikan. Dan yang paling terakhir, saya atas nama pemerintahan Kabupaten Malang, saya mengucapkan terima kasih kepada para habaib, para kiai, para asatidz, dan semuanya yang telah tidak henti-hentinya untuk mengedukasi terhadap masyarakat, terhadap jamaahnya, agar supaya jamaahnya lebih pintar, tidak gampang terprovokasi, sehingga Kabupaten Malang sampai hari ini tetap guyup, rukun, dan tentrem. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih yang banyak. Mungkin itu sedikit yang bisa kami sampaikan, kurang dan lebihnya kami mohon ngapunten kata. Ahlul kalam, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ada Muhammad. Habib Ja'far, Habaib, coba nonton wajah itu seneng ya Muhammad. Kira-kira lek nonton wajah ulama, sik krasa utang Muhammad. Boten nggih. Tapi lek ditagih bayar loh. Iya. Ya, orang seperti itu nggak bisa. Orang hadir majelis ilmu tuh Bu, Pak, nggak mesti harus jadi orang alim, nggak mesti. Ojo maksa, soro sampean. Aku hadir majelis taklim, kula niki hadir majelis taklim kepengin jadi alim, jadi ulama gede. Ojo soro sampean. Kudoane wong alim iki gede. Nggih apa mboten? Nggih. Ya, godaannya jadi orang alim niki Bu, besar sekali. Apalagi kalau sudah punya majelis ilmu, majelis taklim besar, yang paling besar godaannya itu apa? Apa? Perempuan. Pinter ini ya, modelis pengalaman ini. Iya. Dulunya nggak punya majelis ilmu, majelisnya cuma muridnya berapa, nggak ada yang datang, nggak ada yang menggoda. Kalau sudah banyak muridnya, banyak jamaahnya, sudah silih berganti. Yai, kula janda Yai. Sepuro niki biar tidak tegak ini ya. Iki hilang luwe iki kula niki. Lek tegak tambah luwe, biasanya gulungnya kan lali nggih mboten. Wis aku mari ngene langsung tak nang motor lah mulai langsung ae wis. Aku tak nyampul lah wis. Kok tuku nang warung wae kok mangane. Apa iki Miftahul Hikmah iki? Tak main iki. Godone kayak ngono niku. Jadi sampean jangan punya target ibu-ibu. Hadir majelis ilmu Mas Pak Dik, sampean jangan punya target kula jadi orang alim, nulis. Oh jadi boxer, no, jangan. Ya. Saisoe sampean, sebisanya sampean hadir majelis ilmu seperti ini saja, itu sudah menjadi kemuliaan bagi sampean. Sudah cukup. Ojo dipaksa, apalagi yang bukan kapasitasnya sulit. Ya Muhammad. Wa sallallahu Muhammad. Lah terus dadi napa ya wis. Hadir majelis ilmu, ojo dipaksa, ndak iso dadi wong alim, minimal napa cinta sama orang seneng di wong alim itu seneng. Orang kalau sudah cinta sama orang alim, Allahu luar biasa. Berkah hidup sampean semuanya. Amin ya rabbal. Nanti kelak di akhirat insya
sama orang-orang alim insya Allah. Berkat apa? Berkat cintanya kita dengan orang alim. Ya. Kemudian kalau nggak bisa seperti itu masih pemula kita, ya wis teko nang majelis wis rungokno wae wis. Masih yo sampean ngrungokno ya ngantuk-ngantuk ora apa-apa wis. Ndak masalah, sing penting napa rungokno wae wis. Wong sampean ndak capek kok. Yang capek siapa? Kula. Sampean cuma ngomong. Gimana tadi? Yang capek saya, yang berdiri saya, yang ceramah saya, ya, yang angkat mikrofon saya, yang keluarkan suara saya, sampai cuma apa bu? Nabi mangan gitu, mangan kacang, ya kan? Sing dengar dan kacang, ya. Enak kan? Makanya nggak salah Shahibur Ratib mengatakan seperti itu. Hei, kalau Anda pengen solusi, Anda pengen rezekinya lancar, maka ambil penamu, ambil daftarmu, ambil buku tulismu, hadir, wahdur fi majalisil ilmi, insya Allah rezekimu akan lancar. Amin Allahumma. Masih belum bisa bawa pena atau daftar, sudah datang saja deh. Belum lagi hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Innallaha takaffal li talibil ilmi fi rizqihi." Atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sungguh bahagia bagi Anda wahai santri atau santriwati atau orang-orang sampean bu, sampean mas-mas, bapak-bapak yang hadir majelis ilmu, Allah Ta'ala kasih penanggungan khusus bagi kalian rizkinya. Kenapa? Karena kita menjadi talibul ilmi, penuntut ilmu. Innallaha takaffal. Di sini Allah Ta'ala menanggungnya secara khusus. Takafal bi khassah, penanggungannya secara khusus. Ya, lain sisi ada penanggungan secara am, secara umum. Apa itu? Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Itu secara umum kita dapat semuanya. Tapi secara khusus Allah Ta'ala menanggung rizkinya orang yang demen, yang senang, yang terhibur kalau dia itu hadir majelis ilmu. Orang terhibur, senang kalau dia hadir apa? Majelis ilmu. Mudah-mudahan kita makin senang hadir majelis ilmu. Ya, makin gembira, makin senang kalau kita hadir majelis ilmu. Amin ya rabbal alamin. Keduanya, ada orang datang lagi ke Imam Ratib, Shahibur Ratib Imamul Haddad. Yang pertama mengeluhkan apa tadi Pak? Mengeluhkan apa Bu? Tentang rezeki, tentang suami. Oh ibu-ibu. Kalau mau cari jodoh bukan di sini namanya. Ya kan? Ngeluhkan apa? Yang pertama ngeluhkan tentang rezekinya. Yang kedua tentang kesehatannya. Nah, orang yang ngeluhkan kesehatan, ya, mengeluhkan tentang kesehatannya, ya Allah, awak cekot-cekot, asam urat munggah, darah tinggi munggah, ya kan? Kemudian apa? Macam-macam sudah ada, gula dan lain-lain. Pengen netral nggak? Bu, pengen netral Bu darah tingginya? Pengen netral gulanya? Pengen betul? Hadir majelis ilmu. Ada orang datang ngomong, Shahibur Ratib, ya Imam, saya punya penyakit demam, saya punya penyakit gula, saya punya penyakit asam urat. Gimana solusinya? Saya datang dan berobat ke dokter ini, ke dokter itu, saya nggak sembuh. Kata Shahibur Ratib Imamul Haddad mengatakan, uhdur majalisul ilmi. Rutinkan sampean hadir majelis ilmu dan niat membawa kesembuhan. Bukan hanya cuma hadir Bu ya, tapi apa Bu? Hadir niat memberikan kesembuhan. Insya Allah gak selesai majelis, insya Allah sampai disembuhkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ini yang kita dapat, dua faedah, dan masih banyak lagi daripada faedah-faedah orang yang senang dan gemar hadir majelis ilmu.
Tetapi wal iyadu billah min dalik, di zaman sekarang banyak orang-orang yang sudah gak mau hadir majelis ilmu, gak senang majelis sholawatan, gak senang sholawat nariaan, gak senang maulidan, gak senang tahlilan, kerjoane napa Bu? Dangdutan, kerjoane sing lanang nyangkul terus, sawah melulu, pikirannya hanya dunia, ya, hingga dia lupakan hal-hal yang lebih menarik dari itu semuanya. Waliyadu billah min dalik. Orang-orang dulu juga punya kerjaan, Bu, ya, orang-orang dahulu juga punya kerjaan. Mereka kerja, mereka berkebun, mereka sawah, tapi mereka tidak melupakan hadir daripada majelis ilmu. Ya, mereka punya kebun banyak. Sayyidina Faqihul Muqaddam itu, kakeknya Al-Faqihul Muqaddam itu, ya, kakeknya daripada keturunan Al-Ba'alawi, keturunan para habaib, itu punya kebun kurma banyak dan besar. Itu hampir setiap harinya beliau sedekah kurma itu sampai kiluan ton sudah beliau sedekahkan. Kenapa bisa subur seperti itu? Ketika ditanya oleh beliau, oleh salah satu muridnya, kenapa wahai imam, semua pohon kurma di lain kebun anda itu biasa-biasa saja, tapi di kebun anda ini sangat subur luar biasa? Faqihul Muqaddam ini, Bu, adalah kakeknya para habaib. Kakeknya para habaib namanya Sayyidina Faqihul Muqaddam, namanya Muhammad bin Ali Ba'alawi. Itu sholatnya kalau setiap malam 1000 rakaat. Kalau kula panjenengan kadang-kadang isai bablas. Gimana? Waktu sampai pencalonan kan terakhir pencalonan ya. Iya, semua pencalonan di semua gambar-gambar nang dinding, waduh, ya kan, rajin nang majelis, ya. Nah, nanti kalau sudah terpilih, jok lali kok, sudah terpilih sampean akhirnya apa? Mau mendapatkan apa tadi, kartu apa namanya? KIS itu ya, kartu Sehat Indonesia, mau daftar sulitnya luar biasa, ya kan? Justru sekarang ini bukan untuk orang-orang yang nggak punya, orang-orang yang sugih, orang-orang yang kaya punya seperti itu. Karena kenapa? Yaitu permainan dalam, ya kan, banyak orang-orang mempolitiki seperti itu. Tapi insya Allah beliau insya Allah tidak, insya Allah. Pokoknya wis dadi jok lali yang begini, wong gini nih gitu. Khususnya orang-orang sekitar sini, ya ini, khususnya pondok pesantren bangun sing api iki pondok pesantren nih. Minimal 7 lantai. Sampai joklok-joklok antok tapi sing pinter belajari. Pondok pesantrennya api 7 lantai tapi belajar tidak belajar. Naudzubillah min dzalik. Sampai di sini dulu ceramah saya. Salah tidak ada hari ini. Lemes tadi kayak digantok lagi. Jajan cilik ngarep gak lebaran kamar lho, ya apa lah. Terlalu sampean yai padahal wis kenal ambek aku suwe iki ya Pak Tawawi. Saya dulu pernah datang ke sini tahun berapa? 10 tahun yang lalu. Tapi tidak paham-paham beliau dengan ya Allah. Tak mau boys, nah, ya kan, menjadi penceramah seperti ini nih, Bu, yang sabar, gitu, ya bis. Pernah ada orang datang ke Imam Al-Habib Abdullah Al-Haddad. Al-Imam Al-Habib Abdullah Al-Haddad ini, Bu, pengarang Rotib Al-Haddad. Rotib Al-Haddad ini adalah senjata paling jitu bagi segala hal.
bagi yang istiqomah mengamalkannya. Makanya dulu guru-guru kita itu dulu ketika kita pulang dari pondok pesantren, jangan tinggalkan rotib al-haddad wis sampai aman nang dinding. Masih sampai urip niku di hutan, tinggal di hutan di pelosok manapun, sampai baca rotib al-haddad sampai selamat. Gimana? Iya. Pernah baca, Bu? Sering. Pernah tahu? Nah, kalau sudah pernah tahu, apalagi khususnya santri dan santriwati biasa ngamal nggih ya ini. Ya, ngamalkan di sini jangan ditinggalkan, apalagi kalau sudah balik dari pondok sebentar lagi akan ada apa? Kepulangan ya. Betul ya? Libur di rumah diamal jangan tidak ya. Itu pernah bicara Al-Habib Abdul Al-Haddad, itu ada orang datang kepada beliau. Ya Imam, ekonomi saya ini seret. Ekonomi saya ini apa? Seret. Kerja ndak hasil-hasil. Tandang gawe ndak menghasilkan. Rugi terus. Maka beliau mengatakan, Al-Imam Al-Habib Abdul Haddad, kalau Anda seperti itu, ambil buku Anda, ambil pena Anda, wahdur fi majalisil ilmi. Kata beliau, kalau sampean pengen rezekinya lancar, usahanya lancar, berkah, ambil bukunya, ambil penanya, kemudian hadir majelis ilmu, insya Allah lancar rezekinya. Amin Allahumma. Makanya salah satu tips, Bu, salah satu tips yang paling jitu, yang paling ampuh untuk mengatasi kemiskinan zaman sekarang adalah kita istiqomah hadir majelis ilmu. Amin Allahumma. Tapi nggak cukup sebulan sekali, kalau bisa seminggu sekali minimal. Bisa kalau seandainya setiap hari, apalagi nyantri, mondok di pondok pesantren manapun, baik di pondok pesantren ini di Miftahul Hikmah ataupun di pondok pesantren yang lain, lihat rezekinya sampean. Makanya kita lihat orang-orang yang belajar itu, kita lihat bagaimana badannya, kurus-kurus apa gemuk-gemuk, Bu? Kurus-kurus. Sehat-sehat apa mboten? Ya. Sehat-sehat apa mboten? Lemu-lemu apa ndak? Lemu. Akeh berkata nih niki. Tapi nangke ini kayak banyu kok niki lho. Teko dikei berkatan, muli dikei berkatan. Subhanallah, berkatnya majelis ilmu seperti itu. Makanya orang yang gemar hadir majelis ilmu itu, dia tidak punya pikiran sedikit dengan dunia. Dunia apa katanya? Karena kenapa? Karena mereka asyik terhibur ketika hadir majelis-majelis ilmu. Amin Allahumma. Mudah-mudahan kita istiqomah. Amin. Di dalam apa? Hadir dari majelis ilmu, santrinya lancar rezekinya. Kok bisa tahu, Beb? Saya nih, Bu ya, Pak, belajar di kota Tarim itu di Hadramut, ini pengalaman pribadi. Tahun 1996 saya masuk di Tarim. Itu saya disangoni sama orang tua saya, belajar di sana saya ini 7 tahun. Cuma disangoni uang $20. Kira-kira niku cukup apa mboten? Cara akal cukup apa mboten? Cukup apa mboten? Ya cukup. Tapi kok bisa? Ya itulah rahasianya orang yang menuntut ilmu. Rezekinya lancar, min haitsu la yahtasib, dari manapun jalannya ada saja. Tapi kalau orang jarang hadir majelis ilmu, orang jarang kumpul sama ulama, apalagi orang yang nggak punya guru,
jarang nyantri, jarang hadir majelis ilmu, lihat pasti rezekinya Na'udzubillah min. Mudah-mudahan rezeki kita lancar. Mudah-mudahan rezekinya lancar. Makanya kalau pengen rezekinya lancar apa? Hadir majelis ilmu, jadi penuntut ilmu. Gak bisa jadi orang alim, minimal apa? Kita mendengarkan apa yang disampaikan oleh orang alim. Gak bisa pecinta orang alim, gak bisa duduk saja deh, duduk dengan orang alim, berkah sampean. Beb, kalau duduk ngapain? Ya pelototin wajahnya, lihat penggeli ono. Bahasa Malang niku alusin apa nih? Pendeli